Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang video pembelajaran dalam mata kuliah Audit Internal oleh dosen pengampu Ibu Dr. Nurlinda SE AK MSI CA. Selamat menyaksikan ya. Pengertian risiko. Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari faktor pertumbuhan dari suatu organisasi atau perusahaan, entah bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Namun, semuanya memiliki arti yang sama, yakni ketidakpastian. Menurut Turner dan Weighinen, risk refers to the likelihood that errors or fraud might occur. Sehingga dapat diartikan, risiko mengacu pada kemungkinan bahwa kesalahan atau kecurangan dapat terjadi. Selanjutnya, risiko internal audit dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama risiko salah saji material. Didefinisikan sebagai risiko bahwa laporan keuangan salah saji secara material sebelum audit. Yang kedua, risiko deteksi. Didefinisikan sebagai risiko bahwa prosedur yang dilakukan oleh auditor untuk mengurangi risiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima tidak akan mendeteksi salah saji yang ada dan dapat bersifat material. Selanjutnya jenis-jenis kecurangan. Yang pertama, penyimpangan atas aset, meliputi penyalahgunaan atau pencurian aset harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya tangible, dapat diukur atau dihitung. Yang kedua, pernyataan palsu atau salah pernyataan, meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga, kecurangan pemasok. Pemasok memberikan tagihan yang berlebihan atau menyediakan barang dengan kualitas rendah. Yang keempat, korupsi. Jenis fraud ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerjasama dengan pihak lain, di mana hal ini merupakan jenis yang paling banyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah. Selanjutnya, fraud triangle. Menurut Fuad 2015, terdapat 3 hal yang melatar belakangi seseorang melakukan tindakan kecurangan atau fraud yang dikenal dengan istilah fraud triangle. Yang pertama, tekanan, yaitu adanya insentif atau tekanan untuk melakukan fraud. Tekanan dapat mencakup hampir semua hal termasuk gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan lain-lain. Yang kedua, kesempatan, yaitu situasi yang membuka kesempatan untuk memungkinkan suatu kecurangan terjadi. Biasanya terjadi karena pengendalian internal perusahaan yang lemah, kurangnya pengawasan, dan penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga, rasionalisasi, yaitu adanya sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan kecurangan, atau orang-orang yang berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasikan tindakan fraud. Penilaian resiko. Menurut Peltier dijelaskan bahwa a formal risk assessment provides the documentation to prove that due diligence is well performed. The output will identify what countermeasures should be implemented or that management has determined that the best decision is to accept the risk. Sehingga dapat diartikan, sebuah penilaian resiko formal menyediakan dokumentasi untuk membuktikan bahwa due diligence dilakukan. Output akan mengidentifikasi tindakan pencegahan apa yang harus dilakukan atau apa yang telah ditetapkan manajemen, di mana keputusan terbaik adalah untuk menerima resiko. Penilaian resiko. Yang pertama, kerahasiaan. Jaminan bahwa informasi tidak diungkapkan kepada entitas atau proses yang tidak patut. Yang kedua, integritas. Menjamin informasi tidak akan diubah atau dihancurkan secara tidak sengaja ataupun dengan maksud jahat. Yang ketiga, ketersediaan. Menjamin informasi dan komunikasi akan tersedia untuk digunakan bila diharapkan. Kemudian, proses penilaian resiko terbagi menjadi 4. Yang pertama, identifikasi resiko. Kita harus mengetahui sumber, penyebab, potensi, dan terjadinya karena apa. Yang kedua, analisis. Menganalisis, memberikan masukan atau evaluasi, strategi, dan metode perbaikan resiko. Yang ketiga, evaluasi. Membantu dalam membuat keputusan tentang pelaksanaan perbaikan resiko. Yang keempat, meninjau.
memastikan kontrol yang efektif dan efisien terhadap evaluasi yang telah kita buat. Selanjutnya akan membahas contoh kasus audit internal, yaitu kasus Satyam. Kasus Satyam yang terungkap pada awal 2009 merupakan salah satu skandal korporat terbesar di India. Satyam Computer Service yang didirikan oleh Ramalinga Raju dilaporkan telah melakukan penipuan keuangan dengan manipulasi laporan keuangan untuk menunjukkan keuntungan yang jauh lebih tinggi dari yang sebenarnya. Dalam sebuah pengakuan publik, Raju mengungkapkan bahwa perusahaan telah melebih-lebihkan pendapatan dan asetnya hingga sekitar 1,47 miliar USD atau US dollar. Skandal ini menyebabkan kerugian besar bagi pemegang saham dan mengganggu kepercayaan terhadap sektor TI India. Setelah pengungkapan skandal tersebut, Satya mengalami krisis reputasi yang parah dan menghadapi tuntutan hukum dari investor serta kreditur. Perusahaan ini akhirnya diakuisisi oleh Tech Mahindra yang melakukan langkah-langkah restrukturisasi untuk memulihkan operasional dan kepercayaan klien. Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi dunia bisnis, menyoroti perlunya transparansi dan etika dalam laporan keuangan untuk mencegah terulangnya skandal serupa di masa depan. Jenis kecurangan yang dilakukan. 1. Korupsi. Di kasus Satyam, kecurangan yang dilakukan oleh Ramalinga Raju dan manajemen melibatkan manipulasi laporan keuangan untuk meningkatkan nilai saham perusahaan dan menjaga reputasi. Mereka melakukan tindakan berikut yang dapat dianggap sebagai korupsi. 1. Manipulasi laporan keuangan. Dan yang kedua, suap dan kolusi. Yang kedua, pernyataan salah. Dalam kasus Satyam, tindakan yang termasuk dalam kategori ini adalah 1. Laporan keuangan yang menyesatkan. Manajemen Satyam secara sistematis menyajikan informasi yang salah dalam laporan keuangan untuk menutupi kerugian yang sebenarnya dan menciptakan ilusi pertumbuhan. 2. Kegagalan mengungkapkan risiko. Manajemen juga gagal dalam mengungkapkan risiko keuangan dan operasional yang sebenarnya kepada pemegang saham dan regulator. Kemudian hubungannya dengan fraud triangle. Yang pertama, pressure atau tekanan. Ramalinga Raju dan manajemen Satyam mungkin mengalami tekanan untuk memenuhi ekspektasi pasar dan pemegang saham. Pada saat itu, Satyam adalah salah satu perusahaan IT terkemuka di India dan mereka diharapkan untuk menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan keuntungan yang tinggi. Tekanan untuk menjaga harga saham dan reputasi perusahaan dapat mendorong manajemen untuk melakukan tindakan kecurangan. 2. Opportunity atau kesempatan. Kesempatan untuk melakukan kecurangan muncul dari kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan audit. Manajemen memiliki kontrol yang signifikan atas laporan keuangan dan tim audit internal tidak mampu mendeteksi adanya manipulasi. 3. Rasionalisasi. Raju mungkin merasionalisasi tindakan kecurangannya dengan keyakinan bahwa manipulasi ini diperlukan untuk menjaga perusahaan dan menghindari kerugian lebih lanjut. Rasionalisasi ini memungkinkan Raju untuk menjustifikasi tindakan curangnya dan merasa tidak bersalah. Penilaian terhadap kasus Satyam. 1. Kelemahan dalam pengendalian internal. Audit menunjukkan bahwa Satyam memiliki pengendalian internal yang lemah. Kelemahan ini memungkinkan manajemen untuk melakukan manipulasi sehingga tanpa terdeteksi. Audit internal perlu memperkuat sistem kontrol untuk mencegah akses yang tidak sah dan memastikan keakuratan laporan keuangan. 2. Ketidakpatuhan terhadap standar audit. Audit Satyam tidak sepenuhnya mengikuti standar audit yang ditetapkan, yang dapat menyebabkan kelemahan dalam proses audit. Penerapan standar audit yang ketat harus dipatuhi untuk memastikan kualitas audit yang tinggi. 3. Ketidakpatuhan terhadap standar audit. Penekanan pada etika dalam praktik audit sangat penting. Auditor harus didorong untuk mengutamakan integritas dan transparansi dalam audit mereka, serta merasa memiliki tanggung jawab untuk melaporkan temuan yang mencurigakan.